Itu isyarat Israel. Nina di orang-orang mata nina keluar satu cahaya. Cahaya yang keluar tadi berupa orang yang sangat bagus, bahkan pakaiannya berwarna hijau. Ini isyarat Israel. Kalau kita sudah menemukan dan mengetahui itu, maka katakan al-haqul haq. Al-haqul haq. Berarti tinggal 7 hari lagi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, pada ketika mati hisi ini, mungkin ada sebahagian orang Pak Bu, sebahagian orang diberikan alamat, tanda, sehingga dia mengetahui kapan dia kembali, kapan dia pulang, kapan dia meninggal dunia. Tetapi ini tidak wajib. Tanda ini tidak wajib. Kalau penggena mahadangi tanda pinakadada pas pakajut, jangan. Ini tanda ini tidak wajib. Tapi ada sebahagian yang beri tanda. Seperti apa? Pak, ini tanda. Biasanya tanda ini kebanyakan 40 hari ke depan, sebelum habis umur, sebelum mati hisi 40 hari. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, tidak mustahil, cuman yang kebanyakan 40 hari. Yang 40 hari begini. Apabila Pak Bu, sulbi ini terasa sakit. Sulbi, tahu sulbi? Namanya sulbi? Selain sulbi sebutannya Pak? Selain sulbi, tulang ekor itu terasa sakit seperti ditusuk dengan jarum, dan ini tidak selamanya seperti ditusuk dengan jarum. Ini tanda. Nah supaya jangan sampai kita merasakan sakitnya seperti, jangankan ditusuk lawan jarum, pian tahantuk dindingnya kayak Pak, kusur-kusur kayak rahatan berdiri beliau tahantuk ulun suap. Rahatan berdiri jendela di belakang, kusur-kusur, coba ya Pak, apalagi ditusuk lawan jarum. Nah supaya kita jangan sakit, jangan merasa terlalu sakit, atau bahkan tidak merasa kerasnya ditusuk dengan jarum di sulbi, duduk sembahyangnya harus bujur. Nah lihatin, pikir memandahkan ndak takuni dulu. Nah harap pikir nih. Rukun sembahyang nang dipadahakan duduk tasawuf akhir itu di mana Pak? Bijak dulu. Nang bunyi harap-harap pikir. Dan masih. Duduk tasawuf akhir itu rukun kan? Duduk tasawuf awal sunat, duduk tasawuf akhir rukun. Makanya kalau ada orang kada ingat tahiyat awal, tidak membatalkan sholatnya, tapi dalam sunnah karena ketinggalan tahiyat awal atau tasyahud awal, itu sunat sujud sahwi. Tahiyat awalnya sunat, sujud sahwinya juga sunat. Kada sujud sahwi juga sah, cuman tidak sempurna. Kenapa tahiyat awal bila ketinggalan sengaja apa tidak harus sujud sahwi? Karena tahiyat awal atau tasyahud awal itu sunat abad. Sunat di dalam sholat tuh ada 2. Ikan pada tuntung aja bikin sambil lalu juga bikinnya. Ada sunat hayat. Nah ini bila tertinggal sengaja apa kada sengaja, tidak sunat sujud sahwi. Ada sunat abad. Bila ketinggalan sengaja apa tidak sunat sujud sahwi. Kada juga sujud sahwi saja, karena hukumnya sunat. Nyaman kalau mentah hukum. Kunut termasuk abad. Ketinggalan kunut sengaja apa kada sengaja sujud sahwi. Kada
Ada juga sujud sawi tetap sah. Jangan tadi ribut ya. Muhammadiyah aja, aduh usah. Bisa aja orang ada ingat. Dosa kok Muhammadiyah. Karena apa? Dosa. Seorang gini rahat kada konon. Ini ada sembahyang subuh. Cocok aja kada konon. Ada sembahyang subuh konon. Wah, apa aja buat ini. Nah, pertanyaan ulun kembali lagi. Itu perkara duduk tayat akhir itu nang rukun nang mana? Duduknya saja, bukan posisinya. Mun kada jelas kena pian ini salah terus sembahyang. Tayat akhir itu rukun tuh duduknya saja, bukan posisinya. Posisinya seperti duduk iftirash. Duduk iftirash tuh nang kayak tayat awal boleh. Boleh. Yang wajib tuh duduk, bukan posisi, bukan posisinya. Batal lempong itu namanya tawarruk. Boleh. Biar rasa sasak kurang atau sabati sakit, iftirash saja. Boleh. Boleh. Nyaman, batal lempong. Nah, ini namanya tawarruk, bagus, sunat juga. Posisinya nih sunat, paham nggak? Karena ada tahu sembahyang, nah harap di muka, mbak imam batal, bingung, imam batal, ganti akan imam, ya pergi ganti imam, hingga kada pernah tahu cara mengganti imam, hingga pernah bang pada dengar, kada boleh lebih dari 3 gerak, iya beluncat sih, mbak daripada batal ya lah. Mbak imam jauh bener pak. Mbak jarak imam tuh lawan sidin yang ini jauh. Mbak daripada gerak banyak meluncat sidin, ada juga salah. Ini sarah aja sudah. Nah, jadi posisi duduknya tuh sunat. Ngertilah apakah iftirash seperti duduk tahiyat awal. Jelas lah? Apakah tawarruk? Nah, sekarang supaya jangan sampai ditusuk ini sakit duduknya tuh di mampet nih, maaf lah ini minta reda lah, tumit nang kiri nih, tumit ujung tumit nang kiri menutup lubang dubur, lubang burit. Nah lihat deh, amun penambahan sakit buntutnya. Nah lihat, nah dikira-kira, nah tutup, nah jadi berarti surat tapi kelihatan ini jauh bener nah nenek lepas. Nah makanya belajar nih, nah ujung tumit nang kiri menutup lubang dubur, lubang burit, ini kira-kira aja. Nah ada lah kelihatan, ada seorang melincau, awas sih kan. Sudah. Nah makanya belajar, sudah. Nah nang di muka aja nang tahu. Tiwas orang sebelum guru datang tuh masukkan. Ini di luar. Ini caranya bagi duit ini langsung masukkan. Kalau saya duitkan roti jikin. Saudara, jadi ingatkan karena sembahyang wajib ke sunat, usahakan tumit nang kiri menutup lubang dubur, dikira-kira aja penambahannya sakit, tapi mau sudah kebiasaan apa lagi itu nang supaya menghindari di penghujung umur jangan sampai kena sakit nang kayak ditusuk seperti jarum. Tuh caranya udah belajar untungnya kan nambah hafal pak. Untuk ika mau belajar nih, aku bahari sebelum guruku tuh meninggal. Sebelum guruku meninggal, aku kan pernah melajari hakikat nih. Tahu ya kok? Nang ku ajarkan pikir sifat 20, hadis, tafsir, itu ya. Dia mau pak? Begitu guru hendak bulik sadang nangan jasin, kesian orang kena sasak, nyaruh mau
Padahal tahu kok. Dan jadi jangan ada guruku tuh kayak gini kan, aku udah mau. Nah, Sidin rupanya sudah mulai Jasidin sudah namanya. Kasihan orang punya sasat. Bujurkan aja. Hanya aku mau melajari. Berapa tahun dah melajari yang ini? Mulai bujang. Mulai umur sebelum kepala 2. Nah, ini kepala sebutingannya Bang. Kepala ikan berapa? Lebih sebudi banyak. Aku 3 kepala sebuting, nah kepala lintut, lawan di bawah lintut, di atas lintut ya. Nah, hanya aku pelajari. Murid ulun nampak nambayat pian tau lah. Umur 80. Murid ulun nampak nambayat 80. Pokoknya dari 60 sampai 80. Tuh murid-murid ulun. Ulun waktu itu melajari umur di bawah 20. Alhamdulillah itu generasi pertama nang belajar lawan ulun, buliknya bagus. Untung sih insya 60, 70, 80 tuh murid pertama, generasi pertama sudah diwisuda. Ya. Nah kita kembali, jadi duduknya kayak itulah. Nah jadi bila ada tanda-tanda itu, tanda yang lain apa? Telinga kita ini Pak Ibu mendengar seperti bunyi meriam atau letupan yang amat sangat memekikkan telinga. Ujar kita sunging benar. Ini kita nak merasa ulah ada. Nah tanda ini Pak Ibu isyarat malaikat Jibril. Nah ini yang dipadahkan Jibril memberikan isyarat. Bila ada tanda itu, maka ucapkan apa ucapannya? Yahu, 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 Yahu. Dan tanda ini tidak sering. Kalau kok semingguan titir kada, itu menandakan 40 hari lagi kita bakal bulik. Itu tandanya. Tapi tanda ini jangan tapi pian cari-cari. Mau banget. Ada kemendangan ada tahu di rumah bela tupan sih nyari malah tupan nang pakai karbit gitu. Bahari kan karbit gelap. Malah tupan nang paring pun. Baik gitu lagi. Nah 40 hari. Bila ada tanda itu ucapannya apa? Yahu, Yahu, Yahu. Kemudian apalagi keluar di orang-orang mata, di mata kita nih keluar orang yang sangat bagus wajahnya, pakaiannya hijau, pakaiannya hijau. Nah ini isyarat Israel. Makanya kenapa bendera kematian itu isyarat Israel. Nina di orang-orang mata nina keluar satu cahaya yang keluar tadi berupa orang yang sangat bagus, bahkan pakaiannya berwarna hijau. Ini isyarat Israel. Kalau kita sudah menemukan dan mengetahui itu, maka katakan al-haqul haq, al-haqul haq. Berarti tinggal 7 hari lagi, seminggu jadi. Ada usah tanda tak? Guru ini nak tani tak ada. Nak ada nak tani, nak kita tani. Lah 7 hari lagi. Nah berkaitan dengan takutan. Sponsor dulu. Ibnu Sina katakan. Ibnu Sina ini ahli filsafat, ulama besar di zamannya. Namanya Ibnu Sina. Ada wali kota itu itulah jauh zamannya lain. Namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini
Selain beliau ahli filsafat, buka bukunya tuh, juga ahli kedokteran. Ahli kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu dari Islam. Salah satunya siapa? Ibnu Sina. Bahkan filsafat beliau menguasai. Apa yang dikatakan beliau? Yang menjadi alasan atau penyebab orang takut akan kematian apa? Orang ini takutan mati, satu, karena dia tidak mengetahui kemana nanti setelah mati. Dia takut. Ini yang mengakibatkan dia takut. Ayo, ini yang mengata Ibnu Sina. Alasan orang menjadi takut akan kematian itu apa? Karena dia tidak mengetahui kemana dia nanti bakal dikembalikan. Yang kedua, cuma dua alasan. Alasan yang kedua, bagaimana nasibnya setelah mati? Nah, takutan badainya. Yang banyak berduit kan, pagi bini bungas, takutan benar. Diwaris orang bertahan. Baru mati bininya aja lari korang deh. Ya kan? Ayo, janda kembang. Ayo, mana bini dapat orang, rumah dapat orang, usaha dapat orang, duit dapat orang. Bah, ada takutan, Pak. Dua alasan. Alasan pertama tadi, Pak, tidak tahu kemana dikembalikan. Dan yang kedua, bagaimana nasib setelah mati. Itu alasan. Nah, kembali, yang mengatasi Pak Ibnu Sina. Nah, lain wali kota itu lain. Sekarang yang ketiga, tanda yang ketiga, bahwa akan keluar dari diri kita sendiri, akan cahaya yang putih. Cahaya itu putih dan berbau harum seperti minyak harum kasturi, ambar kasturi. Minyak harum kasturi ini pakai surga bentuknya. Orang nyambar ambar kasturi. Nah ini Mikail, isyarat Mikail. Apabila cahaya itu keluar dari diri kita, yang putih tadi, dan bau wanginya seperti ambar kasturi, maka ucapkan tatkala itu alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? 3 hari lagi beruntungnya. Ada apa sudah? 3 hari. Jangan tapi jalan jauh. Mungkin jangan tapi jalan jauh. Mulai tasbih ya, lawan mulai yang itu. Bapak 3 hari lagi. Gini. Nah sekarang 3 hari, detik-detik terakhir kayak Pak Lun beritahu. Kalau panggil nama-nama biar Bang Guru sama aja. Karena belain tapi berbeda Bang. Belain juga tapi berbeda. Nah di mana ini Pak Bu, detik-detik terakhir waktu kita hendak pulih, dengarin mata kita Pak Aiboy, mata kita ini tidak ada sesuatu yang dilihat, gelap. Setelah gelap timbul lagi terang, yang terangnya tidak bisa dikias. Ada kau dikias kayak apa saking tarangnya. Lampu tarang di kapal tuh pengaruhnya bersuara lah, Pak. Ya kayak itulah. Aku menyambatnya salah, jadi mau di-make salah tawakan orangnya. Nah pokoknya sampai tangan 3. Kayak apa lampu kapal tuh tarangnya tarang lagi, tadinya gelap, perasaan tak kulitnya gelap dulu. Gelap itu pun tidak ada yang bisa dilihat, kemudian timbul terang yang amat sangat terang. Nah begitu amat sangat terang tadi, mata timbul hendak mengantuk. Nah hati-hati di sini, ini puncak sudah. Ini puncak hendak pulih. Puncak hendak pulih. Tetapi ulun beritahu, ini perkara mati hisin, belum lagi maknawi. Ini kita mengalami. Ini ada yang mengalami, ada yang tidak. Lah,
Tidak semua yang orang mengalami. Namun tatkala itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah. Sayyidina Ali langsung bertakun lawan Nabi, wahai baginda kami ya Rasulullah, bagaimana yang dilihat orang yang ingin meninggal dunia tatkala itu? Apa yang dilihat? Ujar Sayyidina Ali, baiklah wahai Ali. Tatkala itu Ali, ujar Rasulullah, orang yang ingin meninggal dunia akan dia melihat cahaya merah. Hati-hati nah. Cahaya merah. Ini ujar Rasul cahaya iblis, jangan diikuti. Hati-hati, hati-hati. Ini bisa kan nanti disasatakannya. Cahaya merah yang dilihat oleh orang yang hendak meninggal. Jangan diikuti ya Rasulullah. Dan tatkala itu engkau ingat kepada Allah, maka cahaya merah itu akan hilang dengan sendirinya. Adakan lagi uji sinena, ada wahai Ali, akan datang nanti cahaya kuning. Ulun ulang, cahaya hitam begitu. Pertama cahaya hitam, yang kedua itu iblis, yang kedua cahaya merah, jangan diikuti. Ini Nasrani. Adakah lagi? Ujar Sayyidina, ada lagi cahaya kuning, inilah Yahudi, jangan diikuti. Adakah lagi? Berapa sudah? Hitam, ini cahaya iblis. Merah, cahaya Nasrani. Kuning, cahaya Yahudi. Yang keempat, adakah lagi? Ujar Sayyidina, ada wahai Ali. Cahaya apa? Cahaya hijau. Ini jangan diikuti, ini cahaya malaikat. Cahaya malaikatnya jangan diikuti. Segera engkau ingat kepada Allah, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Adakah lagi wahai ya Rasulullah, ujar Sayyidina, ada lagi cahaya putih. Cahaya putih. Cahaya putih inilah cahaya para wali, jangan juga. Walinya jangan diumpati. Hati-hati nah. Ini Sayyidina Ali yang bertanya dengan Rasul. Hati-hati. Guru ulun tuh pernah. Kadosa guru ulun Syekh Abdul Qadir, seorang penghulu wali. Saat beliau di kamar khalwat, ada cahaya tuh datang. Lalu cahaya yang terang ini berkata lawan Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, telah dihalalkan semua yang diharamkan kepadamu. Aja si Abdul Qadir nenek. Nah, apa kisahnya nenek? Dan ujar cahaya itu, akulah Tuhanmu, maka engkau bebas dari semua kewajiban. Lalu Sidin berdoa kepada Allah, berlindung atas godaan setan. Akhirnya hilang. Nah kayak pian datang cahaya. Iya nenek, wasil wali aku nenek. Kenapa tadi si Abdul Qadir jadi ganggunya, pergi kayak seorang dibantingnya. Ayo hati-hati. Makanya waspada nang amal-amal nih, nang tahu jadi ganggunya, apalagi nang ada tahu makinnya dia jerinjingnya. Nah tumat kayaknya mano. Jadi cahaya nang putih nang wali jangan diumpati. Apakah ada lagi ya Rasul? Ada. Nah lagi akan datang nanti menyerupai kedua orang tuamu. Abah mama datang. Oh hati-hati, ini Rasulullah madahakan. Jangan diikuti. Jangan. Kuitan datang jua sekalinya, membayang-bayangi. Nah, nih abah nah, nih mama pinan dua loko. Kenapa amun teh? Beloko. Mbak amun kaluan lain. Nah, nendo jelek nyepak baru. Berarti kan keluar. Jangan hati-hati bila datang kuitan abah ka mama, jangan diumpati.
Nah, nang bakti-bakti lawan kuitan, saat itu hati-hati dapatkan ujian. Jangan diikuti kata Rasul. Semua itu ingat kamu cepat kepada Allah, maka akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan. Nah, yang terakhir tadi apa? Akan timbul cahaya yang amat terang benerang. Nah, itu nang ada dikias lagi, nang ada serupanya. Dan mata kita saat itu ingin mengantuk. Nah, pada saat ingin mengantuk, cepat engkau berkata zikir apa aja boleh. Allahu Akbar kah? La ilaha illallah kah? Allah saja kah? Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Semua zikir boleh. Nah, kebanyakan mereka mengatakan Allahu Akbar atau saja. Jadi jangan pian mengambil hadis lalu yang lain tidak boleh. Dalam hadis apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu dan dapat mengatakan la ilaha illallah, surga. Nang bempos di apa? Nang bempos. Bos yang mana pas mengatakan la ilaha mati kafir. La ilaha itu artinya ada Tuhan. Habis. Jadi apa aja yang bisa pian kata yang bernilai zikir itu maksudnya Allah aja. Boleh. Aja lah. Zikir kada. Tuh zikir. Zikir juga. Apa saja yang bernilai zikir. Ranai bang, nah amun pian ranai asal nahap. Arti nahap itu maksudnya bahwa tidak ada wujud yang hak melainkan diri inilah kenyataan yang sebenarnya. Bukan kita mengaku, bukan, tetapi kita ini mengakui. Nah, telingaikanlah hati-hati. Bukan kita mengaku Tuhan, tapi kita mengakui diri Tuhan. Itu beda. Kalau mengaku Tuhan itu Fir'aun. Kalau mengakui diri Tuhan berarti nang ada nih haknya Allah Ta'ala. Paham gak? Nah, itu guru bahasa Indonesia. Nah, sedikit kata itu punya makna. Mengaku lawan mengakui. Jelas kan? Kalau mengaku Tuhan itu Fir'aun. Kalau mengakui diri Tuhan berarti kita menyerahkan dan menyatakan bahwa ini haknya Allah Ta'ala. Nah, Tuan Guru yang bila salah sadar supaya hanya sasat ini, coba duduk bujur-bujur dangari kata yang sedikit itu supaya jelas. Kembali ini bicara mati isi jalan sekarang. Nah, jalan ruh itu dari mana? Kalau riwayat tuhfatur ruh, ditiupakan ruh itu dari ubun-ubun. Dari ubun-ubun terus menjalar sampai ke pusat dan seluruh tubuh itu saat ditiup ruh. Nah, dicabut mulai mana? Ujung kaki. Ini dicabutnya ini. Kena merasain masing-masing. Dari ujung kaki terus ke lutut. Jadi kanan kiri berhenti di lutut. Lalu nang di kanan pulang. Nang di kanan lawan nang di ubun-ubun ditarik. Ditahan. Tak kumpul di pusat. Bertemunya nang dari ujung kaki bertahan di lutut, nang dari ubun-ubun dan ujung tangan kanan dan kiri ditarik aja nih. Bertemunya nang di lutut lawan nang tadi di mana? Di Nah, dari pusat ditarik hingga ke gerger tenggorok. Tarik kan? Kalau ada nanti mencoba. Nggak biar nih kan tarik lagi bahanggus saja. Nah itu. Sekarang bagaimana agar supaya kita menolong orang yang saat indah sakaratil maut. Ini pas bicaranya nih tentang kematian nih.
Dan ini panjang umur pian-pian nih. Aja biar aja. Lah. Pian Bang Guru, dan ini kadang hendak juga panjang-panjang umur. Yang penting terdudi pada orang tak. Terdudi pada orang. Berarti lah panjang juga salahnya. Oh, otomatis bentuknya. Terus asal panjang-panjang asal terdudi pada orang aja. Artinya apa? Nah, paham ya, itu sudah dibahas. Nah kayak apa Pak Bu? Menolong orang yang ketika hendak meninggal supaya inya selamat. Tolongi, Quran madahkan kalau wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu pada perkara alal birri, kebaikan dan takwa. Ditolongi juga. Nah, lalu Rasulullah ini menurut sunnah, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Lakinu, talkinkan, ajarkan. Talkin itu ajari, bimbing orang yang ingin meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang dalam riwayat juga ada katakan, barang siapa yang dia membacakan Yasin kepada orang yang ingin meninggal dunia, maka dimudahkan. Tapi ulun minta nang menjikirakan kalimat la ilaha illallah, nang membaca Yasin jangan terlalu keras, karena bisa mengganggu yang ingin meninggal. Paham? Ini berdarah bumek pulang. Ya Rasulullah, nanya kada paham nih itu. Disuruh tapi jangan keras. Kalau hendak menjikirakan, kada perlu beparak telinga sidin. Cukup la ilaha illallah. Ulang-ulang. Jangan terlalu sering, jaraknya tenang. Karena ulangi pulang. Pahamlah? Nang membacakan Yasin bagai gamat aja. Yasin wal Qur'anil Hakim. Walau tidak terdengar oleh nang hendak meninggal, cukup telinga pian aja. Nah sekarang Pak Bu, justru berbeda dengan apa yang Nabi kata. Nah ini yang kita ambil. Ketika Rasulullah ingin wafat, beliau mengata apa? Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Justru Nabi mengata itu, tidak mengata la ilaha illallah. Nah makanya belajar ini banyak. Apa tadi bacaannya? Ini yang diucap Nabi ketika ingin berpulang ke rahmatullah. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Lalu ulama hakikat, ulama tasawuf menyingkat apa bacanya? Ini dikata selamat. Biar orang tuh hidupnya maksiat, tolongin selamatnya. Apa kalimatnya? Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Ya Rasulullah, marhaban bihi wa ahlan hayahullah. Ayo ulun persingkat pula. Ini nah hendak disingkat aja deh. Ini paling hendak sudah, setelah ini jangan disingkat lagi lah. Ahmad Aminullah. Ulangi. Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Sama kalau nang dikata Nabi tadi, Birafiqil A'la.
Karena ulun jelaskan siapa nanti. Kita ulang. Ahmad Aminullah. Ainul Haq. Allahu Rafiqul A'la. 3 kalimat. Siapa yang membacakan ketika saudaranya atau orang lain yang ingin meninggal dunia, Allah selamatkan dan dalam keadaan beriman. Wajibnya beriman. Ahmad Aminullah itu siapa? Ahmad itu nurullah. Ahmad itu nur Tuhan. Itu Aminullah, itu amanahnya Allah. Si Ahmad itu nur Tuhan. Makanya Ahmad Aminullah. Aminullah amanahnya Allah. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nurnya. Nur ini rahasia Tuhan, amanah Tuhan. Aminullah. Ainul Haq, nur Tuhan, yakni yang bernama Ahmad, itu Ainullah, kenyataannya Allah. Karena asal lawan tuh kada usah lagi cari Tuhan, nurnya deh. Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la, dan seluruhnya kembali kepada nurnya. Ini nang dikata innalillahi. Innalillahi, kita ini dari nur Tuhan. Wa inna ilaihi, kembali pulang lawan nur Tuhan. Itu nang bujur. Ada pian kemana? Kita ini dari Allah, bakal kembali kepada Allah. Kemana? Iya nangnya takutan tuh kenapa? Kada tahu jalan bulik, nih jalan bulik. Maka selamat ini. Selamat. Nah, itu dari guru-guru ulun. Limbah itu Allah yarham tuan guru Rasad Ading arwah guribat lawan ayah Haji Darkasi Darussalam meijazahkan kitabnya ada enggak? Bujur ada kitabnya. Sebelum ndak tahu tuh ndak sudah dilajari guru ndak. Sidin mengambilnya lawan Syekh Luqman Hakim Tantari Mingkalwa. Kemudian belajar lagi aku belajar nang kedua. Ternyata sanatnya ini sampai lawan guru Rasad. Allah yarham arwah tuan guru Rasad Matapura Ading arwah guru Ibat lawan ayah Haji Darkasi. Berarti hak ada kitabnya. Dosa fotokopi dosa ngalihin ini. Memang. Nah itu kalimatnya. Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Nah panjang ulangan. Nah anda gini ada apa? Aduh panjang susah. Situ gini cukup cukup banyak lelah. Cukup enggak? Cukup dah. Rasulullah tadi mengatakan apa? Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya kan? Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Lalu ulama hakikat mengambil jalan pintas. Salah? Tidak salah. Nah sering ulun bacakan beliau orang anak bulik. Nah itu nang hak. Aina hendak la ilaha illallah. Ayo silakan tapi bingung. Nang mamadahkan kada tahu, nang dipadahkan bingung. Pian nih malah jari orang kenapa pian kada tahu? Membimbing kalau talqin tuh mengajari orang yang hendak meninggal dunia pian lajari lawan kalimat zikir la ilaha illallah pian jangan tahu. Jadi nang memajarkan kada tahu, nang dilajari kada tahu, sama-sama kada tahu, sasar. Makanya bingung. Nah, dalam keadaan kebingungan inilah lalu namanya sakarat. Sakarat itu mabuk. Sakor maut waktu hendak mati. Mudah-mudahan kita jangan itu. Nah, jangan melewati sakaratul maut, jangan. Karena makna sakaratul maut, sakarat itu mabuk, maut mati. Mabuk tak kalah hendak
mati bingung mencari Tuhan. Untung aja bingung nah mata jagat nak mati. Nah makanya pinandu di diri menurut pinandu setidak-tidaknya tenang, mutmainnah. Apalagi di hikmah mutmainnahnya, wah makin tanam. Dah, sudah, oke. Nah sekarang ini hanya mati hissi, berarti setengah bulan karena kita hanya maknawi. Aku rejak Allah lah. Ini banyak desangok. Nah lagilah biar mati maknawinya kena. Mati hissi aja dulu, habis dulu. Lalu Pak Bu, apabila nih ketika orang meninggal dunia menimbulkan tanda-tanda yang janggal, tanda-tanda perkaranya nang ujar kita bahasanya apa? Nang aneh. Maaflah, waktu hendak memandi itu ada tanda bilangnya pina aneh. Ujung jari kaki itu caget. Inya orang meninggal tuh berataan sintuk telinga. Lihat aja, lihat deh orang ini dewan ini melihatnya deh, dewan ini nata telinga ini nata kada lagi kayak nah terturun hidung nah sedikit terturun berataan terturun nah batis nah bila ada tanda kejanggalan yang aneh caget no nah tuh ada sesuatu tuh. Apalagi yang ini caket makinnya abujur ini kan begayaan ini bujur makinnya di mapanero gampang. Bila ada tanda-tanda tuh anak mamandi ini jangan dimamandi dulu kalau pina disimbahnya biar bisa nah dimampak. Nah ini yang mengijazahkan Allah yarham Tuan Guru rasa tunggu lira lawan guru ayah aja dah kasih apa ujar sidin kaina abah guru madahan juga napa innaka mayyitun wa innahu mayyitun kalau lalakin wa innahu mayyitun kalau babinan wa innaha mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut dab duk dam malai mati mati bibarakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacaan. Nah ini pemandian bang nah harus nih beliau harus PC ini pemandian nih kalau pina dengan kejanggalan bus ya dicecelingnya kawan ada kau mangkat gayung apa aja habis nah diiringinya mata kawan. Napa tadi bacanya kalau lelakian innaka mayyitun wa innahu mayyitun domirnya hu. Kalau perempuan innaka mayyitun wa innaha mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut dam malai mati mati berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh dibacakan sambil dibisiki atau kiau ngarannya boleh atau amun orang lawan banyu bang di mapa bacakan di banyu kubui mulai jari kakinya paham baca jadi nyaman atau gayung kubui mulai jari-jari kakinya sampai ke mulutnya bila sampai ke mulut penuhi sampai tanda-tandanya itu hilang jelas. Nah pemodal jangan buka-buka jenazah usia wah ya pian tahulah ulun ini menunggu jenazah puluhan tahun mulai sekolah pokoknya di mana orang meninggal hingga ulun di kiau jurung kadeda kenang lain banyak air weye cuma nggak ada waninya
selama puluhan tahun mulai sekolah tuh menunggu jenazah, banyak tanda-tanda nang ulun alami. Kolera. Biar pokoknya kolera misalkan kayaknya rata berduaan. Jadi bila bukaan mau ramen yang ini kan apa kena bekesahnya tuh berduaan. Ya kalau lah padang nang sunyi tangan malam udah kesakan bujur selama ulun puluhan tahun berapa orang jenazah nang ulun menunggu ini mulai maghrib sampai subuh. Bayangkan biar banyak pengalaman. Nah, ulun kembalikan. Jadi itu bacaannya. Nah, sekarang lagi setelah jenazah itu Bapak Ibu sekalian dikafani, sudah dikafan, ini modalnya apalagi kuitan menkuitan bulik. Apabila sudah dikafani laki-laki apa perempuan, jangan dulu ditutup mukanya, jangan ditutup habis. Kumpul ahli waris, kumpul asbab, kumpul keluarga. Apa yang dibaca? Bila membaca yang ini selamat dari kubur, dari siksa kubur, dilapangkan kuburnya dan dapat nikmat. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rasulullah, asyhadu annaka waliyun fid dunya wal akhirah, asbik alaihum. Kalau laki-laki, kalau perempuan, asbik alaiha min rahmatika wa anzil alaihum wa anzil alaiha min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Nashhadu anna hadzal mayit, kalau laki-laki, nashhadu anna hadhil mayita min ahlil khair. Itu boleh ada yang membimbing atau sama-sama, maka jenazah diselamatkan. Maulah kada ditolong, ini babnya. Nah, supaya pulang disambut Rasulullah di kubur, di mapa amalannya 3. Ini amalan daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ulun mengambil ijazah kitabnya beliau 1, Fawaidul Mukhtarib, Madinah, di Madinah. Jadi Habib Zain di Madinah. Jadi ada kitab beliau yang ulun mengambil ijazah. Salah satu kitab yang beliau karang apa? Fawaidul Mukhtarib. Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau masih hidup, cuman di Madinah. Nah, apabila kita kepingin jenazah kita disambut Rasulullah, amalannya 3. 1, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khul biyadi qalat hilati adrikni. Baca 116. Yang kedua, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca 116. Yang ketiga, ana bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga baca 116. Siapa yang dia mengamalkan ini, maka jenazahnya bakal disambut Rasulullah. Tidak mustahil. 1, ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah Pak Bu ingin memasukkan jenazah istri beliau, yakni anak Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra, Nabi menyambut. Sayyidina Ali melihat, karena dalam riwayat Nabi pernah katakan, bukan dalam riwayat, bukan dalam tarikh, nanti kata Rasulullah, apabila Sayyidatuna Fatimah meninggal, aku nanti yang menyambut jenazahnya. Ternyata benar. Padahal Rasulullah sudah terdahulu. Nabi namanya menyambut. Itu Sayyidatuna Fatimah. Yang kedua, Allah yarham Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mekah, Buya Maliki. Ketika Buya Maliki wafat, berpulang ke rahmatullah, siapa yang menyambut jenazah beliau? Habib
daripada Habib Umar, Habib Ali apa? Al-Jupri. Habib Ali Al-Jupri ini menyambut untuk memasukkan ke liang lahat. Ternyata beliau melihat Rasul pingsan. Lalu ditanya orang, wahai Ali Al-Jupri, kenapa waktu menyambut jenazah Habib Muhammad pian ini pingsan? Kayak apa kok ada pingsan di sini? Jenazah Habib Muhammad itu langsung disambut oleh Rasul amalan ini. Nah, mudah-mudahan kita kayak itu. Nah, apa tadi amalannya? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qalab hilati adribni. 116. Biar seumur hidup sekali nyekoler juga tak wenda. Napa lagi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 116. Yang terakhir, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 116. Biar seumur hidup sekali, mudah-mudahan apabila nanti kita berpulang ke rahmatullah, mau dimasukkan jenazah kita ke dalam liang lahat, Rasulullah namanya. Amin. Nah, mungkin untuk malam ini itu aja dulu. Banyak kalau sudah modal lah. Nah, jadi mau mati malam ini ada apa jual lah. Jangan. Ini kayak gitu. Artinya kan menolongi orang kawan. Nah, mudah-mudahan ilmu yang ulun sampaikan barokah bagi kita seberatan, dan semoga segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang pernah berbuat baik kepada kita Allah ampunkan. Juga dosa-dosa jamaah kita yang masih hidup dan sudah tiada, dan semoga senantiasa dapatkan curahan rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Juga mudah-mudahan dengan berkat menuntut ilmu, usaha kita barokah, rezeki kita pun demikian adanya, dan hilangkan daripada kesulitan dan kesusahan. Mudah-mudahan segala doa kita Allah ijabah dan dapatkan syafaat hadirnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.